Sejarah perjalanan manusia. Sejarah pariwisata diawali dengan sejarah perjalanan manusia. Sejarah perjalanan manusia di dalam bidang pariwisata diawali dengan penemuan uang sebagai alat pembayaran oleh bangsa Sumeria di Babilonia, serta majunya perkembangan perdagangan yang dimulai kira-kira tahun 4000 sebelum Masehi. Ini merupakan titik tolak tanda dimulainya perjalanan untuk tujuan perdagangan waktu itu. Bangsa Sumeria sendiri waktu itu sudah mempunyai ide untuk menggunakan uang dalam transaksi yang mereka lakukan. Demikian pula pemakaian roda-roda yang dapat ditarik oleh binatang untuk membawa barang-barang dagangannya dari suatu tempat ke tempat lain. Maka atas dasar ini pula lah bangsa Sumeria dianggap sebagai bangsa yang pertama kali melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun belum semaju seperti perjalanan dewasa ini, karena perjalanan itu masih terbatas dilakukan oleh para pedagang yang membawa barang-barang dalam jumlah terbatas pula. Jalan raya yang pertama dibuat dijumpai di Tiongkok, sewaktu pemerintahan dinasti Zhou. Kira-kira tahun 221 sampai dengan 122 sebelum Masehi, di mana pengangkutan darat telah diatur oleh pemerintah untuk kepentingan penduduk waktu itu. Selain daripada di Tiongkok, sistem jalan raya juga dijumpai di Timur Tengah yang dibangun oleh kerajaan Persia kira-kira tahun 560 hingga 339 sebelum Masehi, yaitu dari kaki gunung Zagreb sampai ke Laut Aegean. Adanya pembangunan jalan raya ini lebih memungkinkan orang-orang untuk sering mengunjungi atau bepergian dari suatu daerah ke daerah lain, walau dalam ruang yang amat terbatas. Di zaman pertengahan semasa kerajaan Romawi sedang jaya-jayanya, rakyat telah dapat melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lainnya. Karena pada waktu itu sudah dibangun sistem jalan raya, sepanjang lebih kurang 350 mil dari Roma ke kota Brundisium. Seperti kita ketahui, proyek ini dikenal sebagai The Appian Way Project, yang sebagian daripadanya sampai sekarang merupakan daya tarik orang untuk berkunjung ke sana. Daerah Timur Tengah oleh beberapa penulis disebut sebagai permulaan peradaban Barat. Di samping perjalanan yang disebutkan, juga dijumpai perjalanan yang dilakukan oleh kafilah-kafilah atau disebut dengan caravans, seperti yang diceritakan dalam Testamen Lama. Pelayaran dengan perahu dibuat oleh Nabi Nuh dianggap sebagai perjalanan pertama melalui laut, walau penumpangnya saat itu hanya terdiri dari binatang belaka. Namun demikian, bangsa yang pertama dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang atau travel for pleasure adalah bangsa Romawi. Pada waktu itu, mereka telah melakukan perjalanan beratus-ratus mil dengan menunggang kuda untuk melihat candi-candi dan piramid peninggalan bangsa Mesir kuno. Yunani di Asia Kecil waktu itu sudah dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang populer, seperti halnya daerah-daerah di bagian timur laut lainnya. Bangsa Romawi sering melakukan perjalanan ke daerah Yunani tersebut. Selain untuk menyaksikan pertandingan olahraga dalam Olimpiade, mereka juga mencari sumber-sumber air panas untuk tujuan kesehatan. Dalam perjalanan itu, mereka juga sempat menyaksikan atraksi kesenian rakyat, festival yang tidak seberapa jauh letaknya dari tempat-tempat peristirahatan di mana mereka bermalam. Ephesus, yang merupakan daerah Turki sekarang, pada waktu itu merupakan tempat di mana demokrasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain.
Dalam tahun 334 sebelum Masehi, sudah dikunjungi oleh lebih dari 700.000 orang untuk menyaksikan pertunjukan akrobat, adu binatang buas, tukang sihir, serta tukang sulap. Bahkan juga untuk menghibur diri sendiri dengan wanita-wanita yang dapat memuaskan kesenangan kaum pria pada waktu itu. Mereka memenuhi jalan-jalan dan lapangan untuk bersenang-senang. Seperti kita ketahui, Ephesus pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang penting di antara kafilah dari Asia ke Eropa dan termasuk salah satu kota terpenting di bawah Raja Iskandar Zulkarnain. Kejatuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 merupakan bencana bagi dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan untuk bersenang-senang pada khususnya. Selama masa kegelapan ini, atau yang disebut dengan Dark Age, hanya orang-orang yang mempunyai sifat petualang saja yang melakukan perjalanan. Karena dianggap berbahaya dengan adanya penjahat-penjahat yang terlepas dari patroli tentara kerajaan Roma. Semenjak itu, tidak dijumpai lagi perkumpulan-perkumpulan yang biasanya sudah merupakan embrio untuk melakukan perjalanan wisata seperti perjalanan wisata grup sekarang ini. Sesudah itu, jarang sekali dijumpai perjalanan yang dilakukan orang, kecuali ekspedisi yang dilakukan oleh Crusaders, yaitu perjalanan untuk mengunjungi tanah suci atau the Holy Land untuk berziarah dalam jumlah yang besar. Begitulah keadaannya di Eropa pada abad pertengahan. Perjalanan masih bersifat keagamaan, sedangkan perjalanan untuk tujuan wisata belum kelihatan gejala-gejalanya. Baru pada waktu pemerintahan Ratu Elizabeth I, kaum ningrat di Inggris mengadakan perjalanan ke daratan Eropa dengan tujuan mencari ide-ide baru, mempelajari seni budaya, sistem pemerintahan, dan pendapat bangsa lain. Perjalanan wisata baru ada kegiatan lagi dalam abad-abad ke-18, terutama untuk mengunjungi sumber-sumber air panas atau yang saat ini kita kenal dengan spa yang dilakukan oleh kaum ningrat dari Inggris dan Eropa sendiri. Dapat dikatakan perjalanan semacam ini merupakan suatu mode bagi bangsawan Eropa, sebagaimana pernah dilakukan oleh bangsa Romawi sebelumnya. Perjalanan yang mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk mandi-mandi saja, tetapi menyaksikan peristiwa-peristiwa yang bersifat tradisional. Pertandingan olahraga, berburu, dansa, dan melakukan perjudian. Jadi perjalanan untuk menyembuhkan suatu penyakit telah pula dihubungkan dengan keinginan untuk menyaksikan entertainment berupa pesta sukan yang disediakan oleh penduduk setempat. Kemudian, mandi-mandi dan berenang di laut menjadi populer pula setelah ada anggapan bahwa mandi air laut lebih baik daripada sumber air panas. Karena itu, tempat-tempat seperti Brighton, Margate, Ramsgate, Worthing, Hastings, Weymouth, Blackpool, dan Scarborough mendapat kunjungan yang ramai. Dalam tahun 1861, diselenggarakan pula one-way tour ke daerah-daerah pantai tersebut dengan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha penginapan yang baru tumbuh pula. Kemudian di dalam pariwisata tercatat dalam sejarah tentang orang-orang yang pertama kalinya menjadi traveler. Orang pertama yang dianggap traveler berdasarkan data sejarah pariwisata adalah Marco Polo, yaitu pada tahun 1254 hingga 1324. Marco Polo telah menjelajahi jalan raya dari benua Eropa ke Tiongkok dan kemudian kembali lagi ke Venesia. Pada permulaan abad ke-14, tepatnya hari Selasa,
tanggal 14 Juni 1325, jejak Marco Polo ini diikuti oleh seorang yang kita kenal dengan nama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta berangkat dari Tangier atau Afrika Utara menuju Mekah dan Madinah dalam usia 22 tahun. Tetapi tidak gentar melakukan perjalanan seorang diri. Perjalanannya itu disebut sebagai seekor burung yang terbang meninggalkan sarangnya. Maksudnya, untuk melakukan perjalanan beberapa bulan saja, tetapi akhirnya berkelanjutan entah kemana, mengunjungi tempat-tempat suci agama Islam di sepanjang jalan, dan bahkan sempat belajar agama di beberapa kota suci yang dikunjunginya. Setelah ia mendapat pengakuan sebagai kadi atau hakim agama, barulah ia kembali ke Tangier dengan perasaan bangga dan bahagia. Ia menamakan dirinya The First Traveler of Islam. Karena perjalanannya cukup menakjubkan, ia berangkat dalam usia 22 tahun dan kembali dalam usia 29 tahun. Melakukan perjalanan seorang diri yang sebagian besar ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 75.000 mil. Perjalanan Ibnu Battuta yang amat luar biasa itu telah memungkinkan bertambah luasnya pengaruh kebudayaan Islam pada zamannya. Perjalanan itu disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat Islam dari Sungai Gangga sampai ke Tanduk Emas atau Golden Horn. Dari Mombasa di selatan ke Volga di utara, di antara orang-orang hitam di Mali dan orang-orang kuning dan sipit di Tiongkok. Dengan perjalanannya itu, ia telah menciptakan saling pengertian di antara bangsa-bangsa yang berbeda-beda agama, bangsa, dan bahasa. Sedangkan bagi kepariwisataan yang lebih penting adalah timbulnya keinginan bangsa-bangsa lain untuk melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Waktu Ibnu Battuta menyelesaikan petualangannya pada hari ketiga Zulhijjah tahun 756, bertepatan dengan tanggal 9 Desember 1355. Ia mengatakan sebagai berikut. It is plain to any man of intelligence that this sheikh is the traveler of the age, and if we were to say, the traveler par excellence of this our Muslim community, he is of no exaggeration. Seperti itu kata Ibnu Battuta. Selanjutnya di Portugal, Pangeran Henry yang terkenal sebagai Prince Henry the Navigator pada tahun 1394 hingga 1460 banyak mendorong kemajuan dalam bidang kartografi dan kelengkapan navigasi. Meskipun ia sendiri bukanlah pelaut sejati, namun ia mengirim orang-orang Portugis berlayar dengan kapal ke Kepulauan Azores. Kelingkungannya, berkat kepandaiannya dalam menunjuk seorang perwira yang cakap dan mampu mengarungi lautan, maka pada zamannya ini dikenal benua barat sebagai The Great Age of Discovery. Kemudian muncul Christopher Columbus pada tahun 1451 hingga 1506 yang dengan perahu berbendera Spanyol, masing-masing Santa Maria, Pinta dan Mina, pada tanggal 12 Oktober 1492 mendarat di pegunungan Guanahani yang sekarang dikenal sebagai San Salvador. Dalam pelayarannya itu, ia juga telah menemukan Kuba tanggal 28 Oktober 1492 dan Haiti pada tanggal 5 Desember 1492 yang kemudian dinamakannya Hispaniola. Dalam ekspedisinya yang kedua, ia menemukan Puerto Rico dan Kepulauan Antillen Kecil, serta Yamaika.
Sedangkan dalam ekspedisinya yang ketiga, dijumpainya pula Sungai Orinoco di Venezuela. Ini merupakan penemuan besar yang dicatat dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya dalam melakukan perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru yang belum banyak diketahui orang. Di akhir abad ke-15, Portugal menunjuk Alfonso de Albuquerque, Vasco da Gama, dan Fernando de Magallanes, atau yang dikenal sebagai Magellan, untuk menjelajahi kelima samudra, sampai akhirnya Magellan sendiri meninggal di Filipina dalam penjelajahannya. Baru setelah itu setengah abad kemudian, Kapten James Cook pada tahun 1728 hingga 1779 yang merupakan seorang bangsa Inggris mengelilingi dunia yang dimulai pada 1768 hingga 1771, menjelajahi Hebrida Baru, Selandia Baru, Australia bagian timur. Dalam pelayaran ini, James Cook berkesempatan pula untuk membuat peta perjalanan atau perlintasan Venus. Kemudian, sejarah perjalanan manusia ini di dalam pariwisata ditutup dengan cerita James Cook meninggal di Hawaii karena dibunuh oleh penduduk pribumi Kepulauan Hawaii yang menganggapnya sebagai musuh yang akan menaklukkan negeri mereka. Baiklah mahasiswa sekalian, demikian penjelasan tentang sejarah perjalanan manusia hingga sejarah traveler pertama di dunia pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya.